Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah di channel ini kita semua akan sama-sama belajar tentang ilmu fikih yang insya Allah akan diambil dari kitab Safinatun Najah karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Dan buat para pemirsa yang kurang setuju dengan pembahasannya, boleh mengisi kolom komentar. Mari kita sama-sama simak dan dengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala pujian hanya milik Allah yang telah memberikan taufiknya kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki untuk melakukan ketaatan dan mencari keberuntungan yang paling sempurna. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah selain Allah. Dia adalah Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Dan aku bersaksi bahwa pemimpin kita, Nabi Muhammad, adalah hambanya, rasulnya, dan makhluk Allah yang terbaik. Semoga Allah mencurahkan tambahan rahmat dan salam kepadanya, keluarganya, dan para sahabatnya yang bagaikan bintang-bintang bersinar dengan curahan rahmat dan salam yang selalu tercurahkan atas mereka selama bumi dan langit masih ada. Berkatalah seorang hamba yang sangat membutuhkan rahmat Tuhannya yang Maha Mengetahui, karena saking banyaknya kecerobohan dan kesalahan yang ia lakukan, yaitu ia adalah Abu Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi yang bermadzhab Syafi'i, yang berasal dari daerah Banten, yang lahir di desa Tanara. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menutupi aib-aibnya di dunia dan akhirat. Kitab ini adalah catatan-catatan bermanfaat, insya Allah, atas kitab ringkasan yang berjudul Safinatun Najah fi Usuliddin wa Al-Fiqhi, karya Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair, yang berasal dari daerah Hadromi, diambil dari Hadromaut, Yaman, dan wafat di daerah Betawi. Semoga Allah menyinari kuburannya. Amin. Kitab ini akan melengkapi masalah-masalah dalam kitab Safinatun Najah, memperjelas keterangan sulitnya dan merinci pernyataan-pernyataan umumnya. Aku menyusun syarah yang berisi catatan-catatan ini dengan tujuan mengingatkan diriku sendiri dan orang-orang bodoh sepertiku. Aku memberi judul syarah ini dengan Kasyifatus Sajah fi Syarhi Safinatin Najah. Dalam syarah ini, aku menerangkan isi kitab Safinatun Najah dalam bentuk susunan yang terdiri dari fasal-fasal dan lain-lainnya, seperti tanbih, far'un, faedah, khotimah, dan lain-lain, dengan tujuan mengikuti bentuk susunan Al-Quran yang juga diterangkan dan ditampilkan dalam bentuk fasal, surat demi surat, dan dengan tujuan agar lebih mudah untuk dipelajari dan dipahami. Aku memasukkan fasal puasa di dalam kitab syarahku ini, insya Allah, agar lebih memberikan tambahan manfaat kepada orang-orang awam. Aku menyusun syarah kitab Safinatun Najah ini dengan perantara pertolongan Allah yang Maha Merajai dan mengetahui. Aku menyusunnya dengan bentuk susunan sebagaimana umumnya, yakni seperti susunan sebuah kitab matan dengan kitab syarahnya dari segi hubungannya agar bentuk cabang sesuai dengan bentuk asalnya, karena syarat tabik atau sesuatu yang mengiringi harus sesuai dengan matbuk atau sesuatu yang diiringi. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga
Allah menolongku menyelesaikan kitab Kasyifatus Saja ini dan memudahkan langkah-langkahku untuk mengawali dan mengakhirinya. Tidak ada hal yang memotivasiku untuk menyusun kitab ini kecuali hanya mengharapkan doa-doa dari hamba-hamba soleh yang mengambil manfaat dari satu masalah yang terdapat dalam kitab ini, sehingga manfaatnya pun akan kembali kepadaku di dalam kuburanku. Karena berdasarkan hadis, ketika anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka amalnya telah terputus, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan. Meskipun aku sendiri sebenarnya bukanlah ahli atau cakap dalam perihal menyusun kitab, aku hanya berniat ingin meniru para ulama agar aku mendapatkan keberuntungan sebab bergabung dengan mereka. Karena berdasarkan hadis, barang siapa meniru suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka. Aku ingin menyelam ke dalam lautan mencintai mereka, agar aku kelak dikumpulkan bersama mereka. Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Bagi siapapun yang menemukan kesalahan dalam kitab ini, hendaklah ia memperbaiki kesalahan tersebut setelah berangan-angan dan berpikir keras dan cerdas. Aku meminta kepada Allah, semoga Allah mengganti keadaanku menjadi keadaan yang lebih baik. Semoga Allah menjadikanku termasuk orang yang diikuti oleh orang lain, karena tujuan ingin mengambil ilmu dariku, bukan karena ingin menghasilkan tujuan-tujuan duniawi yang fana. Dan semoga Allah nanti menganugerahiku dengan anugerah melihat zat-Nya yang mulia di akhirat yang kekal. Amin.